Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cutfia Fadilah dengan NIM 050972496. Dalam video ini saya akan membuat tutorial cara membuat kelas online melalui platform Moodle yang memuat 3 interaksi utama dalam pembelajaran, yaitu interaksi peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan materi, serta peserta didik dengan peserta didik yang lain yang bertujuan untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah perancangan web pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam proses pembuatan kelas online ini. Selamat menyaksikan. Untuk membuat kelas online melalui platform Moodle, kita klik Moodle pada Google, klik Moodle, moodle.org. Tampilannya akan seperti ini. Kita klik demo. Pada demo terdapat 2 fitur, yaitu Mount Orange University dan Moodle Sandbox. Untuk Mount Orange University sudah terdapat template, sedangkan Moodle Sandbox masih kosong, jadi kita bisa membuat kelas dari awal. Kita klik Moodle Sandbox. Nah, lalu akan ada tampilan seperti ini, terdapat username dan juga password, lalu kita login menggunakan password serta username yang telah diberikan. Kita masuk sebagai admin dan passwordnya sudah tertera di situ ya. Kita klik admin, sandbox, lalu kita login. Setelah login, tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa kita scroll ke bawah, kita klik yang my first course, kursus pertamaku, kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu, jangan lupa kita edit modenya. Kita klik supaya kita bisa mengedit dari awal. Nah, untuk mengedit ini, kita klik yang pensilnya. Jadi, pada tugas 3 ini, kita diberikan untuk memuat 3 interaksi utama dalam proses pembelajaran. Jadi, di sini saya bikin pada pendahuluan, saya buat untuk perkenalan sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik. Perkenalan, kita klik, kita enter ya. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahu kepada teman-teman supaya lebih memudahkan kita. Jadi awalnya tuh kita buat sketsanya pada Word, kemudian kita upload pada Drive. Nah, di sini pada Word ini kita rancang sedemikian rupa apa yang mau kita buat pada course ataupun kursus yang mau kita buat. Di sini saya buat mulai dari sesi 1, sesi 2, video pembelajaran, video perkenalan. Nah, semua sudah saya rancang dalam Word, kemudian saya upload di Drive. Untuk PPT juga, PowerPoint, serta video pembelajarannya juga kita letakkan langsung linknya. Jadi nanti kita tinggal copy paste, kemudian kita tinggal masukkan kepada kursus yang mau kita bikin. Nah, kira-kira seperti ini kurang lebih. Mulai dari diskusi juga ada, lalu interaksi peserta didik dengan pendidik, materi, ataupun peserta didik yang lain. Nah, lalu kita klik tambah untuk menambahkan aktivitas yang mau kita buat pada kelas kita. Di sini saya pilih yang page halaman, kita add-kan, kita tambah ya. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Untuk nama halamannya kita boleh buat bebas ya. Di sini saya bikin perkenalan. Nah, kemudian untuk deskripsinya saya bikin forum perkenalan. Nah, jadi ini tempatnya forum yang digunakan untuk interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Lalu untuk konten itu saya sudah buat pada Word. Nah, jadi kalau kita sudah merancangnya, kita tinggal buka halamannya, lalu kita tinggal salin. Nah, videonya tersebut sudah saya upload pada Google Drive. Jadi sudah tertera linknya, jadi kita bisa klik video tersebut, lalu kita salin linknya. Nah, lalu kita kembali kepada Moodle. Nah, di sini kita klik yang tools, shortcut supaya gambarnya itu lebih besar ya. Kita klik, lalu kita copy paste. Kemudian kita save, kita simpan. Nah, lalu kita scroll ke bawah, kita klik save and return. Lalu saya tambah topik 1 ini, saya ganti menjadi sesi 1 seperti pada e-learning kita. Kita enter ya. Nah, lalu kita klik lagi pada Word yang telah kita rancang sebelumnya. Untuk sesi 1,
pada materi yang akan saya jabarkan adalah mengenai sifat maupun pengertian dari bilangan caca berdasarkan RPP atau rencana pelaksanaan tadi ya. Jadi teman-teman kita jadi tahu apa yang mau kita bikin selanjutnya. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini saya tambah activity mengenai materi. Klik page, halaman, lalu add, tambahkan. Untuk sesi 1 ini saya bikin materi 1 sesuai dengan sesi 1. Saya bikin namanya materi 1. Nah, untuk deskripsi kita klik lagi Word yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, lalu kita bisa copy berdasarkan sesi 1. Di sesi 1 sini saya akan membahas tentang pengertian serta sifat-sifat bilangan cacah berdasarkan RPP pada tugas 1. Saya klik lalu disalin, tinggal ditempel aja. Kemudian untuk konten, saya mau tambahin RPP karena saya kira masih pembelajaran awal, jadi saya rasa saya akan masukkan RPP pada sesi 1 ini. Lalu kita klik seperti logo link, kemudian kita salin ya teman-teman. Kita salin, kita tempel. Lalu kita scroll ke bawah, kita save, simpan, dan tampilkan kursus, save and return. Selanjutnya saya klik tambah. Untuk sesi 1 saya klik activities-nya, saya tambah untuk forum diskusi sebagai interaksi peserta didik, antar peserta didik. Kita klik forum. Lalu di sini saya buat namanya diskusi 1 karena masih sesi 1. Lalu kita ke tempat di mana kita merancang pembelajaran ini. Nah, di sini sesi 1 saya sudah buat diskusi beserta question and answer, pertanyaan dan jawabannya. Di sini saya salin, saya copy, kemudian saya tempel. Lalu kita centang yang display. Kita scroll, kita save. Nah, setelah tersimpan seperti ini, kita coba ya untuk menjawab diskusi yang telah kita buat tadi. Kita klik diskusi pada sesi 1 yang telah kita buat. Lalu untuk pertanyaannya kita langsung tambahkan diskusi, add discussions. Kita klik. Lalu kita bisa coba jawab. Untuk subjeknya kita jawab jawaban singkat ya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sifat komutatif, yaitu pertukaran tempat. Nah, untuk yang pesan di bawahnya ini kita penjabarannya kita buat lagi. Kita jabarkan penjabarannya itu contohnya. Misalkan itu kan dikasih berikan contoh ya. 3 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 3. Jadi yang namanya pertukaran tempat, walaupun berubah tempatnya, hasilnya tetap sama. Nah, jadi di sini kita bisa menjabarkan nih dari subjek yang telah kita buat di atas itu yang sangat singkat, kita buat detailnya, penjelasannya itu kita letakkan di kolom ini. Kemudian kita scroll, kita post to forum. Nah, di sini sudah tertera ya. Nah, di sini ada perubahan, admin yang telah merubah ataupun memulai diskusi. Lalu kita klik topik 2 yang bakalan kita ganti menjadi sesi 2. Kita klik, kita ganti topik 2, kita ganti jadi sesi 2. Lalu kita enter. Nah, pada sesi 2 ini kita mau tahu nih mau buat apa. Kita klik lagi rancangan yang sudah kita buat pada Word. Untuk materi 2 saya ingin memuat interaksi peserta didik dengan materi, maka saya klik page lalu tambahkan. Untuk nama saya bikin materi 2 karena sudah berada pada sesi 2. Untuk deskripsi ini saya ambil pada Word yang telah saya rancang sebelumnya. Kita klik sesi 2. Nah, di sini telah membahas tentang operasi dasar. Kalau tadi mengenai pengertian, sekarang lanjut pada operasi dasar tentang bilangan cacah. Kita tempel. Nah, untuk konten juga kita klik dari Word yang telah kita rancang sebelumnya. Pada konten ini, di sini saya buat media pembelajaran yang sudah saya upload pada Drive, lalu saya salin. Nah, kemudian kita kembali ke Moodle dan lalu kita
klik tools, search chord supaya gambarnya lebih besar. Media pembelajaran yang saya buat sendiri telah saya upload pada Drive. Nah, kemudian kita klik Save and Returns. Kita simpan. Untuk sesi 2 sudah tertera materi 2. Interaksi selanjutnya yang saya ingin masukkan adalah antar peserta didik, yaitu interaksi antar peserta didik. Nah, di sini saya bikin forum diskusi yang saya ambil pada Word yang telah saya rancang, yaitu question pada diskusi sesi 2. Di sini saya copy, kita klik tambah activity, aktivitasnya, kita klik forum, klik add, tambahkan pada diskusi 2, sesi 2, saya bikin diskusi 2. Nah, untuk deskripsi, kita lihat lagi pada Word yang telah kita salin tadi, kita copy. Nah, kemudian untuk diskusi, jangan lupa kita klik display, dan kita scroll ke bawah, save and return to course. Kemudian kita bisa klik diskusi untuk menambah topik sebagai siswa atau untuk menanggapi diskusi. Kita add diskusi, tambahkan diskusi. Untuk subjeknya kita buat singkatnya aja berdasarkan dari soal yang diberikan. Hasilnya berbeda. Nah, untuk deskripsinya kita jelaskan, pesannya itu kita jelaskan. Nah, di sini saya sudah buat jawaban dari pertanyaan yang telah saya bikin sebelumnya pada jawaban untuk sesi kedua. Di sini saya tinggal copy aja, lalu kita scroll ke bawah, post to forum. Nah, tampilannya akan seperti ini, tertera siapa yang menambahkan tanggapan ya. Lalu kita klik topik 3, selanjutnya topik 3 ini saya ganti menjadi sesi 3. Sesi 3 kita enter. Di sini saya add-kan tambah. Sebelum ditambah, kita lihat lagi rancangan yang telah kita bikin. Sesi 3 tuh kita mau buat apa ya? Di sini saya buat PowerPoint yang memuat interaksi peserta didik dengan materi. Maka saya pilih PowerPoint. Kita klik page, halaman, add, tambahkan. Untuk nama saya bikin sesi 3 ini adalah materi ketiga. Nah, pada materi ini bertujuan untuk memuat interaksi antara peserta didik dengan materi. Nah, di sini materinya saya ambil PowerPoint yang telah saya rancang dan saya buat, lalu saya upload pada Google Drive. Di situ sebelum masukkan PowerPoint, saya masukkan dulu materinya yang telah saya rancang ya. Kita salin. Nah, untuk konten, ini saya pilih pada sesi ketiga adalah PowerPoint yang telah saya rancang dan saya upload pada Drive. Lalu kita salin linknya. Kemudian kita kembali kepada Moodle. Kita klik tools, jangan lupa, dan source code supaya gambarnya lebih besar. Kita tempel, save. Kita scroll ke bawah, save and return. Oke, untuk sesi 3 sudah tertera materi 3. Lalu saya akan menambah aktivitas yaitu forum diskusi sebagai interaksi antar peserta didik. Nah, pada forum ini saya buat nama sesi ketiga ini adalah diskusi ketiga. Nah, saya ambil dari rancangan yang telah saya buat sebelumnya, soal cerita mengenai bilangan cacah. Saya klik di sini sesi ketiga, saya bikin diskusi 3, deskripsinya adalah soal cerita yang akan kita buat untuk supaya peserta didik bisa berinteraksi antar sesama temannya. Nah, di sini untuk menjawab ataupun menambahkan topik, kita klik diskusi 3, kita tambahkan diskusi, lalu kita jawab ataupun mau menanggapi ataupun mau menambah ya, berdasarkan dari soal yang diberikan. Pada soal ini mengenai perbandingan antara bilangan cacah, membandingkan bilangan lebih besar ataupun lebih kecil berdasarkan dari soalnya ya. Untuk misalnya kalau bisa didetailkan lagi dari penjabaran sebelumnya.
Kalau sudah, kita scroll post to forum. Baik, yang terakhir kita klik topik 4 untuk kita ganti menjadi sesi keempat. Kita klik topik 4, kita klik sesi 4. Nah, untuk sesi 4 ini, kita ambil dari rancangan yang telah kita buat sebelumnya, yaitu pada Word. Kita lihat sesi 4 ini kita akan bikin apa ya pada kontennya. Untuk sesi 4, saya sudah merancang ada video pembelajaran lagi, kemudian ada materi mengenai nama tempat bilangan. Kita klik Add Activity. Di sini saya bikin page halaman, lalu kita add-kan. Kemudian untuk nama, berhubung ini sudah pada sesi keempat, maka nama yang akan saya bikin adalah materi keempat. Nah, untuk materi keempat, di sini saya akan bahas tentang nama tempat bilangan. Ribuan kah, puluhan kah, dan lain-lain. Kita copy paste dari perancangan yang telah kita buat, kita tempel, lalu kita scroll. Kontennya ini, kali ini saya akan membuat video pembelajaran lagi mengenai nama tempat bilangan. Nah, di sini sudah saya buat, lalu saya upload pada Drive. Kemudian salin link, tools. Nah, ini kita buat seperti pada sesi sebelumnya ya. Lalu kita salin, tempel, kemudian kita save, simpan. Nah, lalu kita scroll, kita save and return, kita simpan dan tampilkan. Untuk materi 4 sudah, yaitu mengenai interaksi peserta didik dengan pendidik. Selanjutnya adalah forum diskusi yang saya buat untuk interaksi antar peserta didik. Nah, di sini kita klik forum, kita tambahkan, kita add-kan. Untuk forum diskusi juga kita lihat dari perancangan sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas tentang nama bilangan karena awal materinya adalah nama bilangan. Maka soal diskusinya adalah tentang posisi ataupun nama tempat dari bilangan tersebut. Lalu kita klik pada nama forum. Karena sudah sampai pada sesi keempat, maka nama forumnya adalah diskusi 4. Lanjut, kita buat forumnya, kita buat soal, lalu kita save, kita simpan. Nah, di sini akan terdapat tampilan yang seperti ini. Sudah tertera soalnya, kita klik diskusi, kita akan menambahkan topik ataupun tanggapan dari diskusi sebelumnya. Kita add-kan. Nah, lalu kita misalnya kita memberi tanggapan nih dari soal tersebut. Nah, seakan-akan kita menanggapilah diskusi yang telah kita buat sebelumnya. Dari soal tulis bilangan 300-an, 40-an, 21-an. Nah, jadi kita tinggal bikin jawaban singkatnya. Lalu untuk message-nya kita jabarkan secara detail dari penjelasan ataupun diskusi yang telah disampaikan. Nah, di sini saya bikin penjabarannya mengenai nama tempat bilangan ya. Lalu saya post to forum, simpan. Nah, di sini sudah tertera ya perkembangan dari tanggapan yang telah kita buat. Nah, di sini sudah sesi 1 dari pendahuluan, sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai dengan sesi keempat. Di sini saya coba klik perkenalan. Kita klik tautan linknya. Nah, di sini sudah ada video perkenalan diri saya untuk forum kelas yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini videonya. Videonya ini saya upload pada Drive ya, teman-teman. Lalu saya klik lagi materi 1. Di sini saya akan membuka RPP yang telah saya upload. RPP sebelumnya ini saya upload pada Drive. Lalu linknya saya upload di Moodle. Nah, seperti ini tampilannya. Pada sesi kedua juga saya mau klik materinya pada link yang telah saya upload sebelumnya. Kita klik. Nah, di sini pada sesi kedua itu saya bikin media pembelajaran yang telah saya upload di Google Drive. Materi ini berhubungan dengan RPP yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih media pembelajarannya akan seperti ini.